Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Aulia Udina Nurhaliza dari absen 7. saya Nabila Nur Fatimah Zahro dari absen 17. Saya Resti Aulia Anjani Uyun dari absen 22. Saya Saleh Surunisa dari absen 23. Saya Pika Septiani Putri dari absen 28. Kami di sini akan mewawancarai tentang Pancasila mengenai era globalisasi, antara tantangan, peluang, dan kekuatan. Apa yang dimiliki di Indonesia untuk bersaing di era globalisasi? Nah, peluang yang dimiliki kita pertama demografi. Demografi adalah surplus tenaga kerja ya di tahun 2045 yang kita sebut dengan Indonesia Emas. Ya. Yang kedua peluangnya adalah kompetensi. Kompetensi kita yaitu terutama pembiasaan anak-anak untuk anak-anak Indonesia itu boleh dikatakan disiplin dibandingkan dengan misalnya untuk Kamboja, Vietnam, Filipina dan sebagainya. Dan peluang ini bisa kita manfaatkan ya, tentu saja dengan pertama jumlah orang itu dibarengi dengan peningkatan kompetensi. Ya, kompetensi itu dari apa? Ya tentu saja dari proses belajar dan proses pembiasaan. Belajar untuk kompetensi skillnya, pembiasaan untuk kompetensi dirinya supaya dia disiplin. Oke, lanjut. Udah cukup. Oh, cukup. Terima kasih. Punya Pak, apakah boleh nanya? Boleh. Jadi kita ini ditugaskan untuk mewawancarai. Ya. Jadi pertanyaannya yaitu tantangan apa saja yang paling besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di era saat ini? Bapak mungkin mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Resti. Tantangan yang paling besar untuk negara Indonesia pada saat ini itu adalah adab dan etika. Adab dan etika yang seharusnya dipupuk sehingga tidak terjadi ada tawuran lah, banyak geng-geng kan, adanya korupsi itu tidak ada ketika orang yang berada kepada orang yang tidak ada yang menindas lagi. Terus tantangan yang paling utama yaitu mentiadakan orang-orang yang memang mempunyai korup. Kita harus mengadopsi cara di negara Korea Utara. Mungkin kalau di negara Korea Utara pasti segan dengan tindakan atau hukuman yang memang seharusnya dihukum. Nah, sekarang kita lihat ada korupsi yang beratus-ratus miliar dengan adanya remisi di hari kemerdekaan dia lolos dengan begitu saja. Di mana rasa keadilannya, ya? Nah, jadi kalau menurut Bapak tingkat keadilannya harus lebih ditingkatkan. Itu keadilan pada aturan hukumnya, ya? hukum keadilan. Terus yang paling utama itu tadi yang paling utama adab dan etika. Kalau di negara, mungkin kalau di sekolah itu lebih diperuntukkan untuk kalian bagaimana cara berdisiplin ketika melewati seorang guru kan itu lebih gitu kan, lebih di karakter dan sebagainya. Mungkin adab, etika, hukum, keadilan itu mungkin dari Bapak. Boleh nanya? Boleh. Apa yang menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain?
Oke, jadi menurut aku apa yang menjadi kekuatan untuk bagi negara kita dibanding negara lain, yakni adalah sumber dayanya. Negara kita itu dengan banyaknya pulau-pulau itu membuatnya memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah. Bahkan pada zaman dahulu membuat banyak pedagang yang bermigrasi ke negara-negara kita untuk mencari rempah-rempah sumber dayanya. Itu adalah hal yang sangat-sangat kuat di negara kita. Cuman emang di tahun-tahun ini pemerintah memang kurang dalam menggunakan sumber daya alam dengan baik, malah banyak mengimpor dari luar gitu. Cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.